Pemirsa, kendati Istana Kepresidenan tegas membantah tudingan reshuffle kabinet sebagai cara untuk membersihkan orang-orang Jokowi. Faktanya kini tak ada lagi relawan Jokowi di kabinet Prabowo. Setelah Emmanuel Ebenezer atau Noel yang tersangkut korupsi, terenyar Budi Ari Setiadi yang dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto. Terlepas reshuffle adalah hak prerogatif Presiden, benarkah Presiden Prabowo sudah tidak nyaman ada orang-orang Jokowi di kabinetnya? Sudah bersama kami Wakil Ketua Umum Bara JP David Payung dan analis politik Yunarto Wijaya. Selamat malam Mas David, Mas Toto. Selamat malam Eva, Mas David. Mas Toto, ya. Baik, saya akan ke Mas Toto dulu. Mas Toto, ada problem apa Budi Ari dicopot karena cikal bakal program Koperasi Merah Putih yang anggarannya besar, 16 triliun rupiah itu dimulai dari Budi Ari, Mas Toto? Sebetulnya yang menjadi pertanyaan bukan dicopotnya Budi Ari. Saya lebih bertanya ketika Budi Ari dipilih menjadi Menteri Koperasi. Karena tidak ada latar belakang terkait dengan pekerjaan di bidang koperasi. Yang kedua, kita tahu dalam konteks legacy atau flagship dari pemerintahan Prabowo, bisa dikatakan ini salah satu legacy yang akan membutuhkan anggaran sangat besar dan pertaruhannya sangat besar. Akan menjadi pertaruhan buat Presiden Prabowo. Tidak masuk akal malah di awal ketika program yang sifatnya flagship ini diemban oleh sosok yang pertama tadi saya sudah katakan tidak punya latar belakang di situ. Kedua, bukan inner circle Pak Prabowo. Dan itu menyebabkan potensi debottlenecking. Jadi saya dari awal tidak kaget kalau kemudian melihat Budi Ari akan diganti. Yang saya kaget adalah ketika dia diangkat menjadi Menkop. Jadi ini tinggal masalah waktu. Ditambah lagi kalau kita mau spekulasi terkait dengan hal-hal yang sifatnya kontroversial seperti dugaan-dugaan misalnya terkait dengan kasus hukum, walaupun kita masih menggunakan asas praduga tidak bersalah. Jadi menurut saya tidak mengagetkan. Nah, tapi ini Eva, jadi catatan kritis kalau kita bicara temanya hari ini adalah relawan, terutama dalam konteks ini relawan Jokowi menyandang nama besar Jokowi. Ada dua relawan Jokowi yang masuk ke dalam anggota kabinet pemerintahan Prabowo, dua-duanya tidak berakhir dengan baik. Yang satu problem integritas, yang kedua bisa kita katakan problem kapasitas. Artinya kan catatan besar loh, teman-teman relawan ketika menempatkan dirinya menjadi bagian dari transaksi politik, kok ternyata tidak berprestasi, malah kemudian berakhir dengan dipecat, yang satu karena kasus korupsi, yang satu mungkin karena hasil evaluasi. Dan ini juga catatan kritis buat pemerintahan Pak Prabowo, jangan dahulukan yang namanya transaksi politik atau hitung-hitungan politik menampung sebesar-besarnya, akibatnya kabinet gendut, menampung siapapun yang dianggap berjasa, dan terbukti akhirnya harus menghabiskan energi sendiri untuk kemudian melakukan reshuffle seperti itu. Dan sekarang praktis tidak ada lagi relawan Jokowi di kabinet Prabowo, Mas David. Meski Anda bukan dari Projo, tetapi sesama relawan Jokowi terpukul tidak? Ya, kembali lagi kan kita semua memahami ya bahwa sistem politik kita, undang-undang kita mengaturkan memberi kewenangan bahwa itu bagian dari prerogatif full seorang presiden untuk mengangkat, memberhentikan, melakukan evaluasi siapapun. Jadi ini bukan persoalan dia latar belakang relawan, latar belakang partai politik, latar belakang profesionalisme ya. Buktinya Ibu Sri itu seorang siapa yang meragukan kapasitas dan profesionalisme Ibu Sri Mulyani kan sebagai Menteri Keuangan. Tetapi kan juga karena artinya ada pertimbangan-pertimbangan khusus, pertimbangan-pertimbangan strategis yang dimiliki seorang presiden untuk mengatakan oke, kita evaluasi dan melakukan penggantian. Jadi ini sesungguhnya siapapun dia bisa kena pergantian ya, terlepas dari latar belakang partai politik, latar belakang profesionalisme, latar belakang relawan, semua punya kedudukan yang sama lah di mata seorang presiden. Saya pikir seperti itu. Jadi ya ini biasa aja bagi kami. Dan perlu diberikan catatan bahwa relawan itu juga punya kader-kader yang profesional ya. Kami di Bara JP banyak doktornya, banyak masternya, banyak orang-orang yang berlatar belakang akademisi, praktisi hukum. Itu semua kita punya. Jadi kalau misalnya suatu saat Presiden meminta kader Bara JP untuk masuk, kita sangat siap sesuai dengan prinsip the right man on the right place yang diminta oleh Pak Prabowo sebagai Presiden. Saya pikir seperti itu Mbak Eva. Oke. Jadi biasa saja ya Mas David, tapi tidak menyayangkan kenapa dicopot bukan digeser saja? Ya, memang gini. Jadi pertanyaan juga kalau soal kawan kami Noel, oke,
kita sangat maklum karena beliau kena masalah hukum kan, ya masalah KPK lah. Tetapi kan Budi Ari ini dengan segala hormat ya, Mas Toto juga kan Budi Ari ini ya soal isu ketika di Kominfo kemarin, kemudian desas-desus yang lain, ini kan sebenarnya praduga tak bersalah itu presumption of innocence-nya itu harus dikedepankan. Jadi mungkin saja seorang Pak Prabowo menganggap mungkin saja misalnya Budi Ari apakah akan digeser di tempat tertentu atau apa, kita belum tahu apa pertimbangan strategis dan mendasar seorang Presiden Prabowo mengganti Budi Ari. Jadi ya itu kembali dan kami sebagai relawan ya itu sangat menghargai, sangat angkat topi kepada Presiden Prabowo karena itu kita tidak bisa melakukan interupsi atau protes terhadap kebijakan itu. Saya pikir seperti itu, Mbak. Baik, Mas Toto, reshuffle kemarin pukulan telak tidak untuk Projo, apalagi kita tahu Projo salah satu relawan Jokowi paling militan yang membela Prabowo Gibran di Pilpres lalu. Ya memang Prabowo harusnya menempatkan diri seperti ini, bahwa dia tidak terikat oleh kekuatan siapapun, mau itu partai tertentu, mau itu mantan presiden, bahwa ada power sharing itu hanya bisa terjadi sebelum beliau terpilih dan dilantik menjadi presiden. Ketika sudah terpilih menjadi presiden, nggak ada tuh yang namanya harus ada jatah buat relawan, harus ada jatah buat partai. Maka dalam konteks ini, saya ingin memberikan catatan pertama buat Pak Prabowo sendiri. Otoritas secara prerogatif dalam membentuk kabinet dan melakukan reshuffle, alangkah baiknya dengan pengalaman yang dilihat selama 10 bulan ini, jangan lagi mengutamakan representasi balas budi yang kemudian akan membuat repot Pak Prabowo sendiri. Dalam konteks ini saya bukan hanya berbicara mengenai relawan ya, ke depan adalah bagaimana ketika misalnya ada kader parpol, mau dia ketua umum, mau dia kader, lalu kemudian kerjanya jelek, dia bermasalah, ya harus diganti tanpa harus berhitung lalu ganti siapa lagi ya dari kader yang lain supaya kemudian jatah parpolnya tetap sama. Itu akan membuat presiden tidak bisa bekerja karena akan terus menghabiskan waktunya dengan kalkulator politik. Catatan buat teman-teman relawan, saya pikir ada nama besar, ada nama yang harus disandang oleh teman-teman ketika menggunakan istilah relawan, ikhlas. Tapi kan kita tahu pada faktanya kemudian pada rebutan untuk menjadi komisaris BUMN, BUMD, yang faktanya sekarang dibuka juga oleh Presiden Prabowo bahwa itu tidak efisien karena akhirnya banyak berebut tantim yang angkanya nggak masuk akal, bonus yang angkanya nggak masuk akal, yang sekarang sedang dipermasalahkan oleh masyarakat. Jadi kalau ke depan teman-teman yang sekarang mengaku relawan, tapi saya tidak katakan semua ya, tapi masih berharap dengan politik balas budi dengan hal-hal seperti ini, saya pikir sudahlah jangan gunakan istilah relawan lagi. Pertama, Anda akan menjelekkan Anda sendiri, mengaku relawan dan ikhlas tapi kemudian mengharapkan jabatan, belum lagi kalau tidak capable. Yang kedua, akan membuat nama jelek apabila nama relawannya ini disandingkan dengan nama tokoh tertentu. Ketika nama Projo, ketika nama Jokowi Mania dimunculkan, yang kasihan adalah nama Pak Jokowi ketika mereka misalnya terkena sebuah kasus hukum atau misalnya dianggap tidak capable dalam menjalankan tugas kenegaraan. Mas David, betul tidak pada rebutan nih? Karena menurut Mas Toto harusnya relawan itu ikhlas. Ya, saya pikir itu juga perlu diklarifikasi tuh Mas Toto ya. Artinya relawan-relawan ini bekerja secara ikhlas dan tulus sebenarnya. Bahwa kemudian pertimbangan-pertimbangan strategis dari seorang presiden atau seorang menteri BUMN itu sepenuhnya ada pada kewenangan mereka. Jadi mereka memilih ya apakah pertimbangannya atas dasar konsolidasi politik. Karena gini, ya, yang perlu dicatat nih Mbak Eva dan Mas Toto bahwa relawan ini kan representasi sistem politik yang tidak masuk bagian dari partai politik tetapi menjadi sebuah realitas politik di Indonesia bahwa relawan itu adalah representasi arus bawah, grassroots dari masyarakat Indonesia yang tidak terakomodir atau tidak ada di dalam sistem partai politik kita. Nah, sehingga pertimbangan-pertimbangan strategis dari seorang presiden itu pasti mengkalkulasi itu bahwa yang banyak bersentuhan dengan arus bawah itu adalah relawan. Kami saja Bara JP itu punya anggota 5.600.000 anggota di seluruh Indonesia. Ini kan satu kekuatan tersendiri di arus bawah ya. Nah, sehingga itu mungkin saja menjadi pertimbangan strategis dalam kaitan konsolidasi politik dan kalkulasi politik bahwa ini bagian dari di luar sistem politik kita, di luar tatanan undang-undang politik kita, iya.
Tetapi realitas politik secara de facto relawan ini mengelola basis massa real ya, bukan basis massa klaim, tetapi basis Baik. massa real. Nah, itu bisa digerakkan setiap saat ketika ada hal-hal yang konstruktif bagi bangsa ini. Nah, persoalannya adalah fenomena relawan ini muncul di ya mungkin membludaknya atau boomingnya itu ada di 2014 bahkan 2012 ketika Pak Jokowi mau menjadi calon gubernur lalu kemudian maju ke Baik. Pilpres tahap 1 2014. Tetapi fenomena ini memang harus dilihat secara bijak ya. Jadi bahwa relawan itu bukan bagian dari partai politik, tetapi juga merupakan bagian dari representasi masyarakat. Boleh saya jawab ya, Eva? Baik, singkat saja ya Mas Toto. Iya, simpel saja. Betul bahwa relawan harusnya menutupi dari kegagalan fungsi parpol mengagregasi atau menjadi saluran aspirasi. Bukan dalam konteks ikut berebut kekuasaan politik. Dan Ikut berebut dalam konteks, sudahlah kita sudahi kepura-puraan ini, kita tahu. Saya tidak katakan semua. Berebutannya untuk jadi komisaris BUMN karena tantim. Karena bonus yang besar, yang sekarang diakui oleh rezim ini akhirnya dihapus tantimnya. Banyak sekali komisaris yang kemudian rapat belum tentu ikut, tapi merasakan nikmatnya tantim. Poin saya, silahkan orang punya motif ekonomi, motif ikut dalam bagian kekuasaan, tapi sudahi yang namanya istilah relawan ketika Anda ini masih ingin menikmati hal-hal seperti itu. Sehingga istilah relawan ini tidak tercemar, apalagi kalau relawan yang menggunakan nama-nama tokoh besar yang ketika bermasalah, nama tokoh itu juga akan ikut tercemar. Itu saja catatan dari saya. Baik, poinnya relawan harus ikhlas ya. Terima kasih Mas Toto, terima kasih Mas David, Ketua DPP Relawan Bara JP, David Payung, dan analis politik Yunarto Wijaya sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.